Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah di dalam Hari Tubuh dan Darah Kristus ini ada sebuah pertanyaan. Apakah benar Ekaristi merupakan praktek kanibalisme di dalam gereja Katolik? Saya dengan tegas ingin menjawab bahwa tidak ada praktek kanibalisme di dalam gereja Katolik. Nah, namun ada sejumlah orang yang salah paham dengan pernyataan tersebut dan menyatakan demikian. Pahaman itu timbul karena tidak dibedakannya antara hakikat dan juga rupa yang ada di dalam semua ciptaan. Sebagai contoh, pada manusia ada yang namanya hakikat dan juga ada yang namanya rupa. Hakikat kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah yang terdiri dari tubuh dan juga jiwa yang diciptakan menurut citra Allah. Sedangkan rupa kita bisa bermacam-macam, yaitu dari yang nampak adanya pada tubuh, seperti tinggi badan, warna kulit, ciri-ciri tubuh, rupa wajah, dan seterusnya. Yang bisa berbeda-beda pada masing-masing individu tentunya, saudaraku. Nah, pada roti atau hosti dan juga anggur juga terdapat hakikat dan juga rupa. Hakikat hosti adalah semacam roti yang terbuat dari gandum. Rupanya bisa putih, bisa pipih, dan juga bundar. Dengan ciri-ciri lainnya tentunya ya kurang lebih sama. Demikian juga dengan minuman anggur. Perkataan Allah dalam konsekrasi mengakibatkan terjadinya transubstansiasi, yaitu perubahan hakikat roti dan juga anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Walaupun rupanya tetap roti dan anggur. Mekanisme fisik yang terjadi dalam komuni kudus adalah kita memakan rupa roti dan juga anggur. Namun, yang hakikatnya sudah diubah menjadi tubuh dan juga darah Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, tidak ada proses memakan tubuh dengan memenggalnya sehingga berdarah-darah seperti yang dilakukan orang-orang yang mempraktekkan kanibalisme. Dalam Ekaristi kita memakan tubuh dan juga darah Kristus itu secara sakramental, yang artinya kita sungguh memakan tubuh dan darah Kristus, namun dalam rupa roti dan anggur. Maka tidak benarlah bahwa ada tuduhan umat Katolik mempraktikkan yang namanya kanibalisme. Sebab definisi kanibalisme adalah ritual memakan daging manusia oleh manusia lain yang melibatkan perbuatan kejam yang tidak manusiawi. Namun, yang dimakan di dalam perayaan Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus, tetapi bukan dalam rupa tubuh dan juga darahnya, melainkan dalam rupa roti dan juga anggur. Selain itu, tidak ada tindakan kejam atau tindakan manusiawi dalam perayaan Ekaristi. Yang ada adalah tindakan Roh Kudus yang dengan kuasanya menghadirkan kembali kurban Kristus yang satu dan sama, hanya saja dengan cara yang berbeda. Kurban Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu
seperti yang diajarkan di dalam Katekismus nomor 1367. Kurban Kristus dan kurban Ekaristi hanya satu kurban, karena bahan persembahan adalah satu dan sama. Yang sama yang dulu mengorbankan diri disalib. Sekarang membawakan kurban oleh pelayanan imam, hanya cara berkurban yang berbeda. Dalam kurban ilahi ini yang dilaksanakan di dalam misa, Kristus yang sama itu hadir dan dikurbankan secara tidak berdarah, yang mengorbankan diri sendiri di kayu salib secara berdarah, satu kali untuk selama-lamanya. Hal memakan tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur itu diajarkan dan diperintahkan oleh Kristus sendiri di dalam perjamuan terakhir, seperti yang dicatat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga terdapat di dalam 1 Korintus. Maka, jika sekarang Gereja Katolik menghadirkan kembali kurban tubuh dan darah Kristus secara sakramental, itu adalah untuk melestarikan perintah Kristus sendiri, seperti yang ditulis di dalam Lukas 22 ayat 19. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini merupakan perintah yang Yesus sampaikan sendiri kepada Anda dan juga saya sebagai umat Kristen, sebagai umat Katolik. Perbuatlah ini untuk memperingatkan akan daku. Jadi saudaraku, di dalam Gereja Katolik, sekali lagi saya mau menekankan, tidak ada praktek kanibalisme memakan tubuh dan darah. Tetapi kita memakan tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Terima kasih saudaraku, semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, memperkuat iman Anda untuk menjadi seorang Katolik yang tetap setia pada ajaran Yesus. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang, agar channel ini tetap menjadi berkat bagi semua orang. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.